Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga GPD LSAD Magelang, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Hari ini kita kembali akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan saya ambil dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-42 ayat 20. Yehezkiel pasal 42 ayat yang ke-20 saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Keempat sisinya diukur. Sekeliling lingkungan itu ada tembok sepanjang 500 hasta dan lebarnya 500 hasta untuk memisahkan yang kudus dari yang tidak kudus. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema memisahkan. Memisahkan. Pernahkah Bapak Ibu Saudara melihat tempat sampah ketika kita akan membuang ada dua tempat sampah? Tempat khusus sampah organik dan khusus sampah yang non-organik. Jadi ada dua tempat sampah yang dibedakan, yang dipisahkan. Kira-kira mengapa harus dibedakan antara kedua jenis sampah tersebut? Bukankah yang dibuang semuanya merupakan sampah? Tetapi kenapa harus dibedakan? Harus dipisahkan, ada sampah yang organik dan yang non-organik. Memang benar bahwa kedua jenis tersebut merupakan sampah. Tetapi walaupun sama-sama sampah, memiliki karakteristik yang berbeda. Sehingga tempat membuangnya harus berbeda. Dipisahkan sampah yang organik dan non-organik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah diurai. Contohnya sampah dari daun-daunan, dari kertas. Dan sampah non-organik adalah sampah yang sangat sulit untuk diurai. Bahkan untuk mengurainya membutuhkan ratusan tahun. Contohnya sampah plastik, sampah kaca, sampah kaleng. Demikian juga apa yang dialami oleh Yehezkiel di dalam penglihatannya saat itu. Yehezkiel mendapatkan penglihatan tentang zaman yang baru. Yehezkiel mendapatkan penglihatan tentang Yerusalem yang baru dan bait suci yang baru. Yehezkiel diperlihatkan tentang bait suci serta ukuran dari lingkungan bait suci tersebut. Di dalam Yehezkiel 42 ini ayat yang ke-15 dikatakan, sesudah ia selesai dengan mengukur seluruh bangunan dalam itu, ia mengiring aku menuju pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur, lalu mengukur sekeliling lingkungan bait suci itu. Jadi Nabi Yehezkiel mendapatkan penglihatan tentang bait suci yang baru, tentang Yerusalem yang baru, bahwa Yehezkiel juga mengukurnya. Apa inti dari penglihatan Yehezkiel? Ia melihat bangunan bait suci dan mengukur keempat sisi dari lingkungan bait suci tersebut, yaitu di sisi sebelah timur diukur 500 hasta panjangnya. Di sisi sebelah barat 500 hasta panjangnya. Di sebelah utara 500 hasta panjangnya. Di sebelah selatan 500 hasta panjangnya. Di dalam ayat yang ke-16 sampai yang ke-19 saya akan bacakan. Yehezkiel 42 ayat 16 sampai 19. Ia mengukur sisi timur dengan tongkat pengukur,
500 hasta menurut tongkat pengukur. Lalu ia berputar dan mengukur sisi utara, 500 hasta menurut tongkat pengukur. Ia berputar lagi ke sisi selatan dan mengukurnya 500 hasta menurut tongkat pengukur. Kemudian ia berputar ke sisi barat dan mengukurnya 500 hasta menurut tongkat pengukur. Jadi ukuran dari bait suci yang dilihat oleh Nabi Yeskiel, panjangnya 500 hasta, lebarnya 500 hasta, berbentuk bujur sangkar, setiap sisinya 500 hasta panjangnya. Apa maksud Tuhan memberikan penglihatan seperti itu? Ukuran sepanjang 500 hasta itu sendiri kira-kira, kalau satu hasta 45 cm, 500 hasta berarti 500 kali 45, kira-kira 225 meter. Namun walaupun demikian, kita juga harus ingat bahwa ukuran 500 hasta yang dilihat oleh Nabi Yeskiel itu belum tentu sama dengan ukuran yang kita ketahui 225 meter. Belum tentu sama, karena ukuran yang dipakai untuk mengukur bait Allah yang dilihat oleh Yeskiel itu ukuran yang Tuhan berikan. Yang dipakai untuk mengukur bait Allah yang digunakan oleh Nabi Yeskiel adalah tongkat pengukur yang berasal dari Tuhan sendiri. Jadi ukurannya belum tentu sama. Ukuran tongkat pengukur yang Tuhan berikan dengan ukuran yang kita ketahui. Yeskiel 40 ayat yang ketiga dikatakan, "Kesanalah aku dibawanya, dan lihat, ada seorang yang kelihatan seperti tembaga, dan di tangannya ada tali lenan beserta tongkat pengukur, dan ia berdiri di pintu gerbang." Jadi alat yang dipakai untuk mengukur dari sisi-sisi bait suci adalah tongkat pengukur yang dari Tuhan. Walaupun demikian, kita tahu bahwa pasti ada maksud Tuhan dalam menunjukkan penglihatan tersebut yang mungkin di luar pemahaman kita. Ada maksud Tuhan di dalam penglihatan tersebut yang mungkin kita belum dapat mengerti, kita belum dapat memahami apa maksud Tuhan tersebut. Di balik angka-angka yang tidak kita mengerti tersebut, minimal kita tahu dengan pasti bahwa dalam lingkungan bait suci tersebut, seluruh sisi-sisinya dikelilingi oleh tembok yang panjangnya 500 hasta dan lebarnya 500 hasta. Persis sama dengan ukuran lingkungan bait suci yang diukur oleh Yeskiel. Dengan kata lain, bahwa tembok tersebut benar-benar mengelilingi seluruh lingkungan bait suci. Bait suci dikelilingi oleh tembok yang panjangnya 500 hasta, lebarnya 500 hasta. Mengapa harus ada tembok di sekeliling bait suci? Alkitab mengatakan bahwa tembok tersebut ada untuk memisahkan antara yang kudus dan yang tidak kudus. Dalam ayat 20, Yeskiel 42 ayat 20 bagian B dikatakan bahwa untuk memisahkan yang kudus dari yang tidak kudus. Sesuai namanya, bait suci berarti bait yang suci, bait yang kudus, sehingga hanya kekudusan saja yang seharusnya ada di dalam bait suci. Hanya kekudusan saja yang ada di dalam bait suci dan dipagari oleh tembok, dikelilingi oleh tembok yang ada di dalam bait suci. Seharusnya hal-hal yang suci, hal-hal yang kudus. Sedangkan hal-hal yang tidak kudus tidak boleh ada di dalam bait suci.
Hal-hal yang tidak suci tidak boleh ada di dalam bait suci. Jadi fungsi dari tembok itu untuk memisahkan antara yang kudus dan yang tidak kudus. Untuk memisahkan antara yang suci dan yang tidak suci. Bukan berarti Tuhan tidak berkuasa untuk mencegah orang-orang yang tidak kudus masuk ke dalam bait suci. Tetapi tembok tersebut merupakan tanda pemisah antara yang kudus dan yang tidak kudus. Kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus adalah anak-anak Allah. Dan kita sendiri juga adalah bait Allah. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jadi kita adalah bait Allah. Ketika tubuh kita serta hidup kita adalah bait Allah, maka sudah seharusnya kita juga menjaga hidup kita agar kita hidup kudus dan tidak bercela di hadapannya. Jadi tubuh kita ini adalah bait Allah. Kita harus menjaga tubuh kita, menjaga kehidupan kita untuk hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Di dalam penglihatan Yeskiel ada tembok yang mengelilingi bait Allah untuk memisahkan antara yang kudus dan yang tidak kudus. Hidup kita pun ada pagar, ada tembok yang memisahkan. Hidup kita sudah ditebus, sudah dikuduskan, sudah disucikan. Kita harus terus hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Jangan kita keluar dari tembok, dari batas yang sudah Tuhan berikan bagi kita, yaitu firman Tuhan itu menjadi batas bagi kita, menjadi pagar bagi kita, untuk kita terus hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kita terus menjadi umat Tuhan yang hidup di dalam kekudusan. Puji Tuhan, mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ialah kita terus hidup di dalam kekudusan. Kita terus hidup di dalam bait Allah, karena hidup kita, tubuh kita adalah bait Allah, bait yang kudus. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena kasih dan kemurahan-Mu. Engkau sudah menebus kami, Engkau sudah menguduskan kami, Engkau sudah menyelamatkan kami, sehingga kami menjadi umat-umat-Mu, kami menjadi milik-Mu, hidup kami, tubuh kami menjadi bait-Mu yang kudus Tuhan. Mampukan kami untuk terus hidup di dalam kekudusan, mampukan kami untuk terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu, untuk terus setia kepada Engkau Tuhan, membuang segala hal-hal yang tidak kudus, membuang segala hal yang tidak berkenan kepada Engkau, membuang segala hal yang berdosa Tuhan, sehingga kami boleh terus hidup menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, Engkau telah mengingat kami, keluarga GPDI El Sade Magelang. Engkau akan memberkati kami yang takut akan Engkau. Diberkatilah kami oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.